Shalom Bapak Ibu semua, kali ini kita akan membahas perbedaan konsekuensi pelanggaran Sabat dalam Al-Quran dan Alkitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang disembah oleh saudara-saudara kita yang dari Islam, mengatakan orang Yahudi yang melanggar hari Sabat berubah menjadi kera atau monyet yang berekor. Tentu hal ini tidak akan pernah kita temukan di dalam sejarah Alkitab Bapak Ibu maupun sejarah orang Yahudi. Jadi kalau ada orang Yahudi atau Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Allah Islam itu sama dengan Elohim mereka, saya tidak tahu apakah Rabi itu mau mengamini bahwa dalam sejarah Alkitab, khususnya Tanakh atau Perjanjian Lama, dikisahkan bahwa Elohim pernah mengubah manusia, khususnya orang Israel atau orang Yahudi, menjadi monyet yang berekor karena melanggar hari Sabat. Kita tidak pernah mendengar bahwa di dalam Alkitab dituliskan manusia jadi monyet atau jadi kera. Kecuali ada dalam dongeng yang mungkin kita pernah dengar sewaktu bersekolah dulu, ada manusia yang berubah menjadi monyet atau kera ketika dipukul dengan alat penanak nasi. Tetapi manusia jadi monyet atau kera itu tertulis di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Kita bisa temukan di dalam Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 65. Dalam terjemahannya, untuk memudahkan Bapak Ibu memahami ayat-ayat ini, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Di dalam terjemahan Al-Quran bahasa Inggris versi Mosin Khan dituliskan di sana transgress in the matter of Sabbath dalam kurung Saturday, dan ada kata monkeys di sana. Di dalam versi Pictol dituliskan broke the Sabbath dan ada kata apes. Sementara di dalam versi Shakir exceeded the limit of the Sabbath. Dan ada tulisan apes dengan tanda kurung. Jadi Al-Quran secara eksplisit menuliskan ada manusia yang diubah menjadi kera. Nah, lebih lanjutnya lagi Bapak Ibu, kita akan lihat dulu seperti apa yang dipahami oleh para ulama Islam tentang manusia yang jadi kera atau monyet ini. Perbuatan apa yang mereka langgar sehingga mereka diubah menjadi monyet atau kera? Berdasarkan tafsir At-Tabari yang ada di dalam perpustakaan kita ini. Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, mereka dilarang memancing ikan pada hari Sabtu, namun ikan-ikan tersebut malah bermunculan pada hari Sabtu. Dan diujilah mereka, lalu mereka melanggarnya dan memancingnya, maka Allah menjadikan mereka sebagai kera yang hina. Dan kisah tentang menangkap ikan ini dihubungkan dengan Quran Surah 7 Al-A'raf ayat 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan dalam kurung yang berada di sekitar, mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Nah, dari tafsir Al-Quran ini Bapak Ibu, kita bisa tahu ternyata karena bangsa Israel itu memancing ikan yang muncul pada hari Sabtu, yang menyebabkan mereka kena hukuman sampai berubah menjadi monyet atau kera. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bilang, Pak Jul, bisa saja kera atau monyet yang dimaksud itu adalah sebuah metafora atau sebuah kiasan. Bukan, saya bisa tunjukkan secara eksplisit kepada Bapak Ibu bahwa dituliskan secara jelas dalam tafsir ini kera yang berekor. Kita bisa lihat, mereka pun menjadi kera yang berekor dan bergerombol setelah sebelumnya terpisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi sudah jelas berdasarkan Al-Quran, orang Israel atau Yahudi yang memancing ikan pada hari Sabtu itu kena hukuman. Mereka berubah menjadi kera yang berekor. Nah, sekarang kita bandingkan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Alkitab memberikan contoh pelanggaran Sabat yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan konsekuensi yang sangat berbeda dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Kita bisa lihat dulu di dalam Keluaran pasal 16. 6 hari lamanya kamu memungutnya, di situ maksudnya adalah manna Bapak Ibu, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu, tetapi pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menyebutkan namanya manna, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Nah, terlihat sudah diingatkan oleh Tuhan melalui Musa bahwa bangsa itu tidak perlu memungut manna pada hari Sabat. Tetapi tetap saja ada orang yang melanggarnya Bapak Ibu.
Jadi pelanggaran sebagian orang-orang Israel itu adalah memungut manna pada hari Sabat, bukan mengumpulkan ikan atau memancing ikan. Dan Tuhan sudah mengingatkan mereka sampai Tuhan menyampaikan berapa lama lagi bangsa Israel menolak perintah Tuhan itu. Sampai akhirnya dalam Keluaran pasal 31 tertulislah sebuah perintah, setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Namun tetap saja ada orang yang melanggar perintah itu, Bapak Ibu. Ada orang yang melanggar hari Sabat itu dengan mengumpulkan kayu api dan sampai akhirnya orang itu dihukum mati dengan cara dilempari batu. Kita bisa lihat kisahnya itu di dalam Bilangan pasal 15. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat perbedaan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diilhamkan oleh Tuhan Alkitab. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada orang Yahudi yang berubah menjadi kera karena melanggar hari Sabat ketika mereka mengumpulkan atau memancing ikan. Sementara dalam Alkitab dituliskan ada orang Israel yang melanggar hari Sabat ketika mereka mengumpulkan manna dan sudah diingatkan oleh Tuhan tetap saja ada orang yang melanggar perintah itu, Bapak Ibu. Sampai pada suatu hari ada orang yang memungut kayu api, kemudian orang itu dihukum mati. Kisah manusia, apalagi orang Israel atau Yahudi yang berubah menjadi kera atau monyet yang berekor itu, karena orang itu melanggar hari Sabat, tidak akan pernah kita temukan tercatat di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu. Kita hanya tahu sewaktu sekolah dasar dulu ada dongeng manusia yang berubah menjadi monyet. Nah, bagaimana respon Anda akan hal itu? Silakan tuliskan komentar Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini, Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.